Baik, teman-teman, tanpa berlama-lama nih, kita buka aja Jofisah Talk pada malam Senin ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febrianti Soliha, biasa dipanggil Anti. Di sini saya host yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'madil iman wal islam wa nusolli ma'ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani. Sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka, menuntut ilmu yang semoga Allah ridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Salam, marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umat akhir zaman. Semoga diberikan syafaat sampai yaumil kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk acara selanjutnya kita dengarkan lantunan tilawah dari Kamu Mufakoh atau Kamumu dari salah satu leaders kita kepada Kamumu. Silahkan untuk melantunkan ayat suci Al-Quran surat An-Nahl ayat 105. Kepada Kamumu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftari lakadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Yang artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Masya Allah, Kamumu, Alhamdulillah kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Kamumu. Adem banget ya teman-teman rasanya. Iya. Semoga Kamumu dan kita semua diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita senantiasa bisa menjadi ahli Quran ya, yang tiap hari baca Al-Quran gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk itu saya ucapin, gak lupa pula saya ucapin terima kasih nih buat teman-teman Jofisah, para setia yang telah tiap malam Ahad ataupun tadi ya malam Minggu dan juga malam Senin telah hadir. Jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram @jofisah.id dan juga Instagramnya pemateri kita pada malam hari ini yang luar biasa keren banget gitu ya, lovecoach.id atau kita biasa sebut yaitu Kak Jose Aditya. Teman-teman mungkin di sini ada yang sudah pernah mengikuti webinarnya karena beliau ini juga seorang motivator cinta gitu ya. Teman-teman bisa dilihat di Instagramnya. Di situ banyak sekali tips and trick dan juga materi-materi seputar tentang percintaan, pranikah gitu ya. Silahkan di follow. Taruh ini, Bapak, Ando. Oh iya teman-teman, saya ingatkan kembali, kita di sini diskusi santai aja ya teman-teman. Jadi silahkan siapkan snacknya kayak cemilan-cemilan ringan dan juga minuman kayak teh, kopi biar nggak ngantuk juga, dan siapkan teh coklat coklat panas gitu biar pikirannya juga tenang.
Jangan lupa juga siapkan buku catatannya dan juga pulpen agar apa? Agar ilmunya nanti bisa diserap bukan cuma diingat di otak, tapi kita bisa ulang-ulang, lihat lembaran-lembaran kita. Ikatlah ilmu dengan tulisan, gitu ya. Enjoy ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya mau pantun dulu nih. Jika sempat pergi ke kota, jangan lupa untuk bertamu. Daripada bermain cinta, lebih baik nuntut ilmu. Cakep. Cakep. Pantunnya kayak orang. Oh ya teman-teman, pemateri kita masih belum join nih. Boleh dong teman-teman cerita di sini. Apa tadi? Tadi udah motivasi, kota udah. Terus teman-teman ada yang sudah nikah atau ini jomblo semua nih? Jomblo, Kak. Insya Allah lagi nyari. Waduh. Masya Allah jomblo. Lagi menunggu, Kak. Iya, lagi menunggu. Alhamdulillah, single-lillah. Single. Single-lillah. Jomblo sampai ada yang lamar, sampai ada yang Oh iya, aku mau tahu dong teman-teman di sini motivasi buat ngejomblo, motivasi buat jadi single itu apa? Boleh dong? Boleh cerita nggak nih? Silakan. Takut dosa, Kak. Pakai kolom chat aja ya, coba. Nanti kita bisa belajar juga dari cerita teman-teman di sini. Ingin mengejar surga Allah. Masya Allah, cakep. Amin ya, semoga kita menjadi jomblo yang diridhoi oleh Allah. Amin. Percayalah. Amin. Percayalah jauh lebih baik single daripada pacaran. Betul sekali. Kalau aku ketenangan sih, ya betul banget. Gak mau zina, Kak. Nah, bener. Capek disakitin mulu, Kak. Masya Allah. Nah, itu resiko jatuh cinta ya, teman-teman. Harus siap untuk sakit. Ikatan jomblo lucu imut. Jomblo lumut. Karena sudah paham dengan hukum pacaran. Nah, mantep nih, Masya Allah. Males, Kak. Menjaga diri sampai yang mau menghalalkan datang, Kak. Amin, ya Allah. Semoga ya pangeran impian ataupun bidadarinya cepat datang. Kita doa bareng-bareng, teman-teman. Amin. Kalau diketik panjang ceritanya, wah, bikin cerpen dong. Memang udah prinsip. Betul banget nih, kita harus punya prinsip ya teman-teman. Kak, aku baru putus, mau ikutan terus jauh pisah. Wah, Masya Allah ada yang baru putus. Kita semangatin ya teman-teman kita yang baru putus. Semoga diistiqomahkan untuk tetap berada di jalan Allah gitu, berada di jalan kebaikan ya. Biar nggak ngulang lagi nih yang namanya pacaran-pacaran gitu. Lagi proses pisah, makanya ingin kembali memperbaiki hubungan sama Allah. Masya Allah, Kak Nunung. Semoga Allah mudahkan ya prosesnya, apapun itu. Semoga yang terbaik bagi Kak Nunung. Pisah apa nih, Kak? Pisah
bisa jomblo apa udah menikah nih? Pacaran belum tentu jodoh, Kak, tapi dosanya sudah pasti. Jadi singgelilah aja, Kak. Masya Allah, mantep-mantep nih jawabannya. Selain dilarang Allah, gak mau buang waktu. Ya, betul banget ya. Pacaran itu nguras tenaga, energi, waktu, duit juga ya keluar ya. Kalau pacaran, Masya Allah. Masya Allah, pemateri kita sudah hadir nih. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jose Aditya, gimana kabarnya? Cek, suaraku jelas? Waalaikumsalam. Iya Kak, jelas Kak. Hai, halo semua. Banyak Halo, juga ya, Kak. 200-an ya. Hai, Iya Kak. hai. Oh, ada laki-laki juga di sini ya. Oh, kalau di kelas saya penyusup laki-laki tuh. Kak. Kita tadi sudah sapa-sapa nih Kak, sudah pembukaan juga. Ya. Ya. Ini Kak mengenai tema yang temanya Masya Allah gitu. Bisa jadi awareness kita dan reminder kita sebagai jomblo. Bagaimana nih mengatasi kebohongan laki-laki versus kebohongan perempuan. Dan juga memahami ekspektasi pasangan nantinya. Nah, langsung aja ya Kak, dari Kak Jose Aditya, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri atau sapa-sapa dulu boleh. Kaget dipersilahkan apa nih? Kalimatnya belum lengkap ya. Di sini aku santai aja ya. Paling mungkin biar lebih enak, gue biasa pakai gua lu gak apa-apa ya. Di sini kita masih pada muda-muda kan. Oke, siap-siap. Gak apa-apa ya. Oke, halo semua teman-teman. Terima kasih sudah diundang di forum hari ini, di webinar. Tadinya aku diinfoin itu hari ini adalah live IG. Pas nyampe kantor, oh Zoom toh. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Kita sekarang ada di Zoom. Perkenalkan, gua Jose Aditya, bukan nama asli. Jose itu adalah singkatan dari jodoh sejati. Jadi gue adalah coach Jose, coach yang ngebantu. Sebenarnya hanya ngebantu wanita nih, laki-laki kita belum buka. Ngebantu wanita untuk ketemu jodoh sejatinya atau bahagia bersama jodoh sejatinya. Kurang lebihnya begitu ya tentang saya. Apa lagi? Masya Allah Kak Jose. Ya lumayan tadi Kak. Ini tuh apa sih namanya, komunitas jomblo visabilillah ini banyak di luar daerah, kayak di berbagai pulau gitu, dari Sabang sampai Merauke. Dan tadi juga sudah sempat di spill untuk IG Kak Jose, suruh follow dan follow juga Sobat Jovisah. Boleh ya, sudah tahu kan ya akun Instagramku. Terima kasih sudah diundang sekali lagi teman-teman. Ya Kak, baik, tanpa berlama-lama mungkin bisa langsung aja ya Kak untuk penyampaian materinya. Oh, penyampaian materi atau ngobrol nih? Soalnya aku cuma dikasih list pertanyaan. Kalau list pertanyaan kan biasanya ngobrol. Ini yang benar dulu nih. Penyampaian materi Kak. Penyampaian materi ya, materi apa ya? Aku gak nyiapin materi lagi nih. Oke lah, kita ini aja ya, dibuka dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman terima kasih sudah
hadir di forum kita hari ini. Di sini ada berapa orang nih? 287, luar biasa dari teman-teman. Tepuk tangan semua. Yeay, sudah hadir di ruangan ini dari Sabang sampai Merauke ya. Mungkin ada juga yang dari luar negeri. Salam kenal, gue Jose Aditya. Hari ini gue diundang untuk ngomongin soal kebohongan cowok dan kebohongan cewek dan gimana caranya tahu atau memanage ekspektasi soal pasangan. Mungkin enaknya nanti kita ngobrol ya, karena kan gue dikasihnya list pertanyaan, dan list pertanyaan ini kayaknya lebih enak kalau kita nyampenya ngobrol, sehingga gue digali, sehingga jawaban-jawabannya itu bisa keluar lebih genuine dan lebih spontan gitu. Tapi untuk pembuka, paling yang gue sampaikan materinya adalah bahwa pria dan wanita mustahil tidak bohong. Pria dan wanita pasti bohong. Meskipun niatnya niat baik, meskipun religius, iya kita pengen, kita tidak bohong. Tapi kenyataannya fakta di lapangan tidak ada yang tidak bohong. Bahkan data penelitiannya, aduh lupa lagi gua. Pria itu berbohong rata-rata 6 kali per hari, pasti rata-rata ya. Wanita itu berbohong rata-rata 3 kali per hari. Yang perempuan pasti, yes tuh kan betul, cowok yang tukang bohong, kita nih korban. Itu masalahnya ya. Ada fakta berikutnya juga. Laki-laki memang kenapa sering berbohong 6 kali? Karena memang laki-laki sering berbohongnya pakai lisan. Channel utama laki-laki berbohong adalah lisan. Wanita juga suka berbohong, tapi berbohongnya bukan pakai lisan, pakai bahasa tubuh, pakai pakaian, pakai make up, pakai filter. Ya terserah, terlepas orang bilang apakah itu kebohongan atau enggak, tapi kenyataannya itu kan bukan kita yang sebenarnya. Dan yang terjadi adalah ketika pria dan wanita sama-sama berbohong, apakah realistis untuk memiliki ekspektasi bahwa pasanganku nggak akan pernah bohong sama aku nggak akan pernah bohong sama pasanganku? Jawabannya adalah enggak. Jadi tidak perlu berekspektasi pasangan berhenti berbohong. Tapi yang kita pilih adalah berbohong mana yang masih bisa kita toleransi. Kan setiap dari kita pasti berbohong. Minimal bukan membohongi pasangan, tapi minimal tidak mengatakan yang sebenarnya. Ya toh ya teman-teman ya. Karena mencoba menjaga perasaan si pasangan. Minimal. Makanya daripada mencoba berekspektasi sesuatu yang tidak realistis, karena gue percaya ketika kita berekspektasi sesuatu yang tidak realistis, ujungnya malah stresnya ke kita sendiri, maka lebih baik kita memilih apa yang bisa kita kendalikan. Yang kita bisa kendalikan adalah memilah mana kebohongan yang bisa kita toleransi, mana kebohongan yang tidak bisa kita toleransi. Nah, disitulah peran kita ada. Disitulah peran kita yang perlu proaktif menetapkan mana batas yang boleh dilanggar, mana batas yang tidak boleh dilanggar. Nah, yang jadi masalah, yang jadi soal adalah banyak orang menikah tanpa ilmu, banyak orang bangun hubungan tanpa dasar kesepakatan yang jelas, sehingga garis barrier atau boundariesnya itu sangat abu-abu. Bahkan berharap, kan kita udah lama kenal, masa nggak kenal aku, masa nggak apal aku. Berharap dia ngerti sendiri. Si pasangan juga sama, kamu kan udah jadi istriku udah lama, masa nggak apal-apal. Berharap pasangannya ngerti sendiri. Dan akhirnya kalau udah kayak begini kan tuntut-tuntutan, dan ujung-ujungnya berantem. Meskipun menikah itu niatnya baik, tapi kalau kurang ilmu, pernikahan bisa jadi kacau balau. Bahkan gua berkesimpulan, ini pikiranku sendiri ya, belum tentu benar. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Gue membiasakan kalau teman-teman, kalau mungkin yang sudah follow aku dari lama, yang udah tahu aku dari lama dan sudah pernah ikut webinarku, tipikal aku itu tidak pernah mengatakan ini yang benar, ini yang salah, tapi aku mengatakan pikir aja sendiri. Karena sadar adalah modal. Jangan kebiasaan bergantung sama expert, jangan kebiasaan bergantung sama influencer. Karena setiap dari kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Maka ini pikiranku. Pikiranku adalah daripada kita mengendalikan sesuatu yang di luar kendali, lebih baik kita kendalikan apa yang berguna buat kita. Untuk pembuka sih sepertinya itu ya. Nanti kalau misalkan mau ada tanya jawab, yuk silahkan. Mau ngobrol-ngobrol silahkan. Atau Mbak Anti juga mau nanya silahkan. Sampai situ dulu untuk pembuka. Kalau mau digali lebih dalam, hayu. Baik, Kak Jose, Masya Allah tadi untuk pembuka ya. Ini ada di sini aku mau ngobrol aja sih Kak, biar teman-teman juga interaktif gitu ya. Ya. Nah, di sini gimana sih cara yang efektif untuk mengetahui sifat asli seseorang? Kan kalau misalkan kita
pacaran, nggak pacaran ya di sini pada jomblo ya, kayak mau berkomitmen atau ta'aruf gitu. Itu tuh yang dilihat tuh atau ditampilin hanya yang baik-baik aja, tapi pas udah menjalankan pernikahannya tuh pasti keluar gitu sosok yang aslinya. Nah, itu bagaimana sejak dini kita mengenali sifat orang tersebut atau pasangan nantinya. Menurut Nah, kakak bicara bagaimana? bicara soal efektif ya, kita perlu perdalam dulu definisi dari efektif. Kalau menurut Anti efektif itu artinya apa? Atau menurut teman-teman di sini efektif itu apa artinya? Yang paling ampuh. Yang paling ampuh. Wow, gitu ya. Oke. Karena secara definisi sebenarnya yang paling aktif, yang paling efektif itu yang dimaksud adalah tepat sasaran. Tapi banyak orang di luar sana ketika bicara yang paling efektif, yang kebayang dari mereka adalah cepat. Yang cepat, yang paling cepat. Efisien itu mah. Itu betul, itu efisien. Tapi kebanyakan orang mikirnya, apalagi wanita, gimana sih caranya biar aku tahu secepat-cepatnya dari awal bahwa dia nih kayak begini orangnya, bahwa dia tuh beneran tulus sama aku, bahwa dia tuh orangnya aslinya begini. Nah, maka kalau misalkan yang dicari adalah efektif, komponen efisiennya, komponen waktunya dikesampingkan terlebih dahulu. Karena biasanya yang bikin repot adalah udah mah pengen efektif, pengennya efisien. Belajar jalan belum, udah coba-coba mau lari gitu ya. Jadi dimulai dulu dari si efektif itu sendiri. Nah, kalau bicara efektif gimana caranya tahu karakternya? Cara paling mudah adalah ngobrol. Karena kalau misalkan gue sendiri tidak merekomendasikan cara pacaran, selain karena gue muslim, selain karena gue juga percaya bahwa itu dilarang oleh Allah, tapi karena secara saintifik hal itu nggak masuk akal untuk ketemu jodoh sejati. Kita geser dulu sedikit ya, sebentar aja. Karena secara saintifik, ini kalau kita bicara wanita, di Amerika ada penelitian dari marriage.com, si marriage.com ini bikin polling untuk wanita di Amerika, agar mereka ketemu the one, the true love, pasangan yang sebenarnya, itu butuh ketemu berapa pria sih? Dan ternyata rata-rata jawabannya adalah butuh bangun hubungan sama 7 sampai 12 pria. Artinya untuk ketemu satu yang tepat, suami yang tepat atau pasangan yang tepat, aduh ada yang telepon, kedap. Bentar nih, belum saya quit. Bentar ya. Tadi sampai mana gue? Punten. Biasaan kalau kali distract. Oh, 7 sampai 12 kali pria yang salah. Nah, karena coba bayangin kalau pakai cara pacaran. Kalau misalkan rata-rata 1 kali pacaran itu 6 bulan, maka kalau 7, let's say yang paling sedikit lah, 7 kali lah. Berarti butuh berapa lama untuk ketemu jodoh sejati? 7 kali 6 bulan. 20? Berapa? 7 kali 6, 42 bulan. 42 bulan itu berapa tahun? 42 bagi 2. Berapa tahun tuh? 42 bulan. 3 tahun lebih, betul ya. Itu dengan catatan, putus nyambung. Hari ini putus, besok harus sudah pacaran lagi sama orang lain. Belum trauma, belum sedih, belum gagal move on, belum healing, ya nggak? Jadi secara saintifik, itu tidak make sense. Apalagi kalau misalkan gaya pacarannya udah sampai hubungan intim dan lain sebagainya macamnya, itu pasti luka-lukanya banyak sekali dan besar sekali. Makanya gue pribadi tidak menyarankan cara pacaran. Caranya adalah pakai Diva Roadmap. Ya ta'aruf lah, tapi ta'arufnya tidak lewat badan kalau gue, karena tapi gue lebih ke arah menguatkan si pelaku ta'arufnya, yaitu dengan cara discover, validate, dan juga advance. Ada 3 tahap di situ. Nah, karena ada 3 tahap, discover, validate, dan advance, cara untuk tahu karakter seseorang nggak bisa ketika discover doang. Perlu ada proses validate-nya dulu. Ku gambar aja deh ya sebentar ya, biar teman-teman kebayang nih. Jadi kalau misalkan di kita, cara untuk ketemu jodoh sejati itu 3 tahap. Discovery, validate, validasi, dan advance. Discover ini untuk ngeliat, untuk kita beredar dan menjaring siapa sih yang tertarik sama saya. Jadi kata kuncinya adalah tertarik.
Kalau validate adalah ngecek siapa yang dari semua yang tertarik sama kita, siapa yang paling cocok sama saya. Berarti kata kuncinya adalah cocok. Nah, kalau advance berikutnya adalah siapa yang sepakat sama saya. Karena gue punya peribahasa seperti ini atau kata-kata seperti ini. Yang serius belum tentu cocok. Sorry, yang deketin belum tentu cocok. Yang cocok belum tentu serius. Yang serius belum tentu mau. Ya kan? Ketika kita ketemu juru sejati, yang deketin belum tentu serius. Yang serius belum tentu cocok. Yang cocok belum tentu mau. Maka kita perlu cari tiga-tiganya. Apakah dia tertarik, apakah dia cocok, apakah dia sepakat dengan terms-terms yang kita mau. Maka kalau kita pengen tahu nih karakter seseorang, maka yang dimulai adalah bukan dari dia, dimulai dari saya. Dimulai dari saya. Maksudnya apa? Saya siapa? Saya butuh pasangan seperti apa? Karena untuk kita bisa discover, kalau kita nggak tahu kita siapa, kita nggak akan tahu kita butuh pasangan seperti apa. Karena ketika kita memvalidasi, yang divalidasi itu kan pikiran, value, belief. Itu yang kita validasi. Nah, masalahnya kita tahu dari mana belief ini cocok, value ini cocok, pikiran ini cocok. Kalau kita nggak tahu pikiran kita sendiri, value kita sendiri, dan belief kita sendiri. Jadi makanya kalau misalkan mau cara paling efektif, buang faktor waktu di situ. Karena kalau mikirnya pakai faktor waktu, ujungnya nanti pengennya buru-buru. Semoga jelas. Masya Allah, sangat jelas sekali, Kak. Jadi kita tuh harus punya ini ya, modal keefektifan kita itu harus discover, yaitu tertarik dulu pada orang atau orang itu tertarik sama kita. Validasi yaitu cocok dan kecocokan itu dari pikiran kita sendiri, dan advance yaitu siapa yang sepakat atau sepakat sama kita. Betul. Jadi bukan pakai cara pacaran tapi pakai itu. Karena maksudnya teman-teman gini, gue percaya ta'aruf adalah cara terbaik untuk ketemu juru sejati. Tapi banyak mereka di luar sana yang ta'aruf pun caranya salah. Habis nikah baru 2 minggu udah KDRT luar biasa, babak belur. Sorry to say, gue punya 6 orang di inner circle gue sendiri yang ta'arufnya asal-asalan, babak belur asal-asalan dan menimbulkan luka yang luar biasa. Jadi tidak pacaran is one thing, tapi ta'aruf dengan memiliki pedoman yang clear itu juga hal yang lain. Gitu teman-teman. Jadi pesannya bukan cuma soal nggak pacaran atau pacaran ya, tapi gimana caranya untuk kita bisa make sure. Tadi ada yang komen, kalau udah pakai hati nggak bisa mikir, itulah makanya. Tulisan di belakang saya tulisannya sadar adalah modal. Karena memang modalnya sadar. Karena kecelakaan di dunia romansa itu sama kayak kecelakaan di jalan raya teman-teman. Karena kecelakaan di jalan raya faktor nomor satunya adalah ketidaksadaran. Kalau nggak mabuk ngantuk. Cek aja data ke kepolisian, data kecelakaan paling besar adalah karena mabuk atau karena ngantuk. Karena nggak sadar. Ya sama. Romansa juga begitu. Kecelakaan, KDRT, dan lain sebagainya macamnya bukan karena dia jahat. Karena kitanya nggak sadar, kitanya nggak waras, kitanya masih ego. Bahasa kuma. Mohon maaf nih ya. Tapi emang begitu keadaannya. Ya, baik. Masya Allah, Kak. Ini mantep banget penjelasannya. Boleh, Kak, ada lagi nih yang ingin kita bahas, yaitu ekspektasi-ekspektasi yang marak pada anak muda zaman sekarang yang ingin mencari pasangan, yaitu kayak pria gajinya harus lebih besar dibanding wanita, dan wanita itu harus, kata pria harus pintar masak, dan pria juga harus lebih tinggi pendidikannya dari wanita. Nah, itu bagaimana, Kak? Dengan maraknya kejadian seperti itu. Sah-sah aja, boleh. Emang kenapa? Kayak kita menuntut pasangan gitu, Kak. Ya nggak usah dituntut. Kalau emang si pasangannya tidak sesuai, cari pasangan yang lain. Oke, baik. Masya Allah. Gini loh, maksudnya, nih saya punya standar. Kayak gini deh, pakai analoginya,
dunia kerja aja ya, teman-teman di sini mungkin yang ada yang udah kerja. Di kantor akan meng-hire teman-teman untuk berjodoh sama perusahaannya, betul nggak? Kan mereka mencari jodoh dengan meng-hire teman-teman, apakah teman-teman berjodoh sama perusahaan yang mana. Ketika kantor meng-hire, dia sudah punya spesifikasi, udah punya kriteria skill, kriteria pendidikan, semuanya sudah ada. Dan ketika ada yang ngelamar, apakah ngelamarnya itu karena, dia pendidikannya nggak cocok, tapi cantik sih, lolosin aja deh. Emang begitu? Kan enggak. Perlu diinterview dulu, dan bahkan ketika proses rekrutmen itu, kalau teman-teman di sini ada yang HR, kita semua tahu apa yang ditulis di CV adalah hal yang dibagus-bagusin, atau yang di-highlight apa yang bagus aja, yang nggak bagus nggak di-highlight biasanya. Maka butuh proses wawancara. Nah, proses wawancara itu kalau tadi masuk ke discovery itu proses nebar iklan, hey dibuka lowongan, validate itu proses interview, ngobrol aja. Dan ketika ngobrol, dicari tahu kan, bahkan bukan cuma dicari tahu skill, dicari tahu secara karakter, ini cocok gak ya sama culture di kantor saya. Culture itu kan tentang belief-nya apa, value-nya apa, kriterianya seperti apa, semuanya satu palu. Dan bahkan HR itu sampai jadi stalker. HRD zaman sekarang pasti nanya, boleh tahu akun sosial medianya nggak? Dia akan ngecek akun sosmednya. Karena sosmed itu 70% menggambarkan karaktermu secara asli seperti apa. Karena itu sudah mewakili. Nah dari situ kita ngelihat, oh cocok gak? Nah kalau udah cocok, baru kan ada proses offering. Nah proses offering itu kalau di kita advance. Misalnya si cowok menyatakan cinta, aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu, yuk kita lebih serius. Terus si wanita, ayo kalau mau lebih serius, tapi aku seriusnya pengennya ke pernikahan. Kamu sampai ke situ nggak visinya? Dilihat kecocokannya. Yang jadi soal adalah, yang jadi pusing adalah ketika si wanita atau si pria udah tahu nih si pasangannya atau calonnya tidak sesuai kualifikasi, tapi dipaksain untuk sesuai kualifikasi. Terus ketika udah ada drama di relationship, nangis-nangis, kenapa ya kehidupan rumah suku kayak gini? Ya salah sendiri diterima. Punten nih, gue bukan marah-marah, tapi emang gaya gue ngomong begini ya teman-teman ya. Jadi untuk yang baru pertama kali ketemu, emang begini gaya bicara saya. Gitu ya, semoga jelas teman-teman ya. Jadi kalau punya ekspektasi tuh gak masalah. Yang jadi masalah adalah udah tahu gak sesuai ekspektasi, diterusin. Berharap dia berubah. Karena gini teman-teman, konsep mengubah manusia itu adalah konsep yang tidak masuk akal. Saya seorang professional coach, saya tahu bagaimana caranya mengubah seorang manusia dari dalam. Entah belief-nya, cara berpikirnya, semuanya saya tahu caranya. Karena saya memang dididik, dilatih menjadi seorang professional coach. Hanya saja saya yang mengerti, bahkan gak usah saya deh, psikolog, psikiater yang ngerti di luar sana, yang ngerti cara kerja pikiran, yang ngerti cara kerja perasaan, sistem tubuh dan lain sebagainya macamnya, mereka nggak bisa jamin kliennya akan berubah. Lah ini kita tersertifikasi psikolog bukan, tersertifikasi coach bukan, berharap pasangan berubah karena saya. Bahkan kalau kita belajar dari alam, kan banyak yang bilang, siapa tahu coach dia itu adalah permata yang terpendam. Oke, kita pakai analogi permata. Permata kan dari karbon, coach. Karbon yang awalnya nggak cantik, tiba-tiba jadi indah karena ditempa sama keadaan. Iya sih, tapi tahu nggak berapa tahun tuh alam membutuhkan memproses karbon menjadi berlian? Tahu nggak berapa? Paling sebentar itu ribuan tahun. Kita hidup, harapan hidup kita paling lama 80 tahun di dunia. Berarti kan hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati, dia nggak berubah-berubah. Kumaha tuh kalau udah kayak begitu. Ya, jadi mulai bertanggung jawab sama kehidupan sendiri. Kalau ini mau saya dan ini ekspektasi saya, gak masalah punya ekspektasi, asal bertanggung jawab. Bertanggung jawab tuh maksudnya gimana? Gini, kalau saya pengen punya pasangan dengan kriteria begini, ambil cermin, lihat di cermin itu, lihat orang yang ada di situ, ngaca. Gue pantas gak dapetnya. Kalau pantas udah, sip. Kalau nggak pantas jangan. Gitu, teman-teman. Ya, semoga jelas.
Ya, Masya Allah, mantep. Jelas dan tegas sekali ya, Kak. Jadi bikin critical thinking-nya tuh keluar gitu. Ya, baik. Alhamdulillah. Boleh lah. Nah, ini ada lagi nih, Kak. Bagaimana cara kita memasang bagaimana cara kita memasang ekspektasi kita ke calon pasangan kita agar tidak offside. Jadi tidak berlebihan kayak gitu, Kak. Oke, berarti gini. Gimana caranya kita punya ekspektasi tapi ekspektasinya tidak offside? Maka berhenti berekspektasi. Bingung ya? Oke. Biasalah. Kalau sama saya bingung dulu nggak apa-apa. Pegangan dulu ya teman-teman yang bingung. Pegangan. Karena gini, kan banyak yang bilang, aku tuh disakiti sama pasangan tuh melakukan ini jadi aku ngerasa sakit. Kenyataannya, setiap manusia yang hidup di muka bumi yang merasa sakit, mereka tuh tidak disakiti oleh keadaan, mereka tuh tidak disakiti oleh kehidupan, mereka tidak disakiti oleh perilaku seseorang. Lebih tepatnya mereka disakiti oleh ekspektasi diri mereka sendiri. Maka, kalau misalkan ekspektasi itu menyakiti, emang nggak boleh berekspektasi? Boleh. Tapi expect-nya bukan ke orang lain. Kita boleh berekspektasi pada hal yang bisa kita kendalikan. Mungkin teman-teman gue akan ke iPad lagi biar lebih jelas. Oke. Soal ekspektasi ya. Kalau kita bicara manusia itu punya 4 komponen, selalu punya 4 komponen. Komponen thinking, komponen berpikir, komponen feeling, komponen perasaan, komponen speaking, komponen linguistik atau bicara, dan komponen behavior atau perilaku. Kalau aku tanya sama teman-teman yang ada di sini, tolong jawab di kolom komentar. Kira-kira pikiran kita, perasaan kita, behavior kita, speaking kita, itu tanggung jawab siapa? Tolong komen di tanggung jawab kita. Betul, kita sendiri. Kalau itu tanggung jawab kita, ini kendalinya di siapa? Kita Siapa dong. yang mengendalikan? Berarti kita ya. Kita yang mengendalikan cara kita berpikir, kita yang mengendalikan cara kita merasa, kita yang mengendalikan cara kita berperilaku, dan kita juga yang mengendalikan cara kita berbicara. Maka, kalau mau ekspektasilah di sini. Saya expect pada diri saya sendiri bahwa saya akan berpikir A, B, C, D. Saya expect ketika saya mendapatkan sesuatu di luar ekspektasi saya, maka perasaan saya A, B, C, D. Kita berekspektasi sama diri kita sendiri. Atau dalam kata lain, kita hanya berekspektasi atas apa yang dalam kendali. Sementara orang-orang di luar sana juga kan punya komponen yang sama. Mereka punya cara pikir mereka sendiri, mereka punya cara mereka merasa sendiri, mereka punya cara bicara sendiri, mereka punya cara behavior mereka sendiri. Pertanyaanku, thinking, feeling, speaking, behaving-nya mereka tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Dia sendiri. Exactly, tanggung jawab mereka sendiri. Nah, kalau itu tanggung jawab mereka sendiri, maka ini tidak dalam kendali. Kita nggak bisa ngendaliin. Yang bikin sakit itu adalah kita expect. Coba dia ngomongnya begini. Coba dia memperlakukan aku begini. Coba bahasa tubuhnya begini. Kita mencoba mengendalikan thinking, feeling, behavior, sama speakingnya dia. Seolah-olah kita punya remote controlnya. Kenyataannya enggak. Kita nggak punya remote controlnya. Tentang diri sendiri aja. Ngendalin diri sendiri aja kacau. Gimana dari orang lain? Ya, maka kalau kita lihat dari gambar sini, berhentilah berekspektasi. Berhenti pada hal yang di luar diri kita. Maka apa yang perlu kita lakukan? Bukan ekspektasi, ubah ekspektasi ini menjadi antisipasi. Apa sih bedanya ekspektasi sama antisipasi, teman-teman? Coba diskusi, apa bedanya antisipasi dan ekspektasi? Kalau antisipasi pencegahan, kalau ekspektasi di luar bayangan kita. Exactly. Thank you, siapapun yang jawab. Aku nggak lihat siapa. Jadi kalau ekspektasi itu kita berharap, kita melepaskan kendali, kita berharap. Kalau antisipasi adalah kita tahu apa yang kita harapin.
dan kita secara sadar memproses diri kita gimana caranya hal tersebut nyampe. Contoh, kalau saya pengen punya pasangan yang IPK-nya 4 misal ya, yang income-nya sudah 50 juta per bulan, oke? Yang juga jaga kesehatan. Kita udah tahu nih kriterianya, kita udah netepin kriterianya. Maka yang disebut dengan antisipasi adalah bukan mengharapkan pasangan kita jadi seperti ini, tapi kita melihat ke diri sendiri, apa yang perlu saya lakukan, apa yang perlu saya lakukan agar saya bisa ketemu sama pria ini. Akhirnya kalau itu antisipasi, kita akan cari tahu, oh orang-orang kayak begini mainnya di mana ya? Oh, sorry. Nongkrongnya di mana ya? Kalau ikut komunitas apa ya? Kalau baca buku, bukunya apa ya? Kalau nonton film, filmnya apa ya? Sehingga mereka tahu, oh ini beredarnya di sini, cara berpikirnya seperti ini. Maka ketika kita melakukan antisipasi, ketika kita beneran ketemu sama orang yang kayak begini, kita tahu cara menempatkan diri agar orang dengan kriteria yang kita inginkan tertarik ngedeketin sama kita. Kurang lebihnya begitu. Jadi stop berekspektasi untuk orang lain, mulailah antisipasi. Gitu, mantap. Baik, Kak. Masya Allah, ini sudah sangat jelas banget. Bagaimana teman-teman, sudah panas belum nih otaknya? Ini baru beberapa menit, tapi udah sangat mantep gitu. Nempel banget gitu ya, Masya Allah. Ada lagi nih, Kak, untuk pembahasannya. Bagaimana cara menurunkan rasio terjadinya kebohongan-kebohongan ketika proses mengenali calon pasangan? Nah, karena tadi kita sudah bilang thinking, feeling, speaking, behavior orang lain di luar kendali kita, maka nggak bisa diturunin rasionya. Yang bisa adalah kitanya jangan terlalu percaya. Jadi kita nggak bisa ngendalin orang tuh bohong sama kita atau enggak. Yang bisa adalah kita mencerdaskan diri kita sehingga kita tidak tertipu sama hal-hal yang receh gitu. Maka yang perlu dilakukan adalah belajar berkomunikasi, belajar mendengar, karena komunikasi itu 90%-nya di mendengar, teman-teman. Dan bahkan bukan cuma mendengar kata-kata. Nah, ini kesalahan banyak wanita kalau bicara wanita ya. Kesalahan banyak wanita adalah terlalu memperhatikan apa yang diucapkan. Padahal apa yang diucapkan belum tentu benar. Kalau kesalahan laki-laki terlalu mempercayai apa yang mereka lihat. Padahal apa yang tampak belum tentu benar. Makanya kan banyak orang yang sebelum nikah cantik, pas udah nikah nauzubillah gitu kan, ada juga ya kayak gitu ya. Macam-macam. Sama perempuan juga gitu, sebelum nikah dikirain TNI, polisi, apa pas udah nikah ternyata palsu. Maka yang perlu kita cek dalam berkomunikasi, jangan mendengar apa yang bisa didengar doang, tapi dengar apa yang bisa dilihat. Dalam arti, cek kongruensi antara kata-kata dan perilaku. Jika kata-kata dan perilaku tidak match, jika kata-kata dan perilaku tidak kongruen, maka yang benar yang mana, teman-teman? Yang valid yang mana? Dia ngomongnya A, perilakunya B. Yang benar perilaku. Maka nggak usah nanya lagi. Kenapa ya dia ngomong katanya cinta sama aku, katanya mau nikah tahun ini udah lewat 2 tahun nggak nikah-nikah. Nggak usah nanya lagi, itu udah jelas perilakunya B. Gitu. Jadi nggak bisa diturunin rasio kebohongannya, yang bisa adalah perkuat pertahanan diri dengan cara tetap waras, teman-teman. Karena cinta tidak seremeh itu. Cinta itu bukan lagu-lagu romantis di apa ya, atau bukan film-film romantis. Sedihnya adalah di industri entertainment kita, cinta adalah barang yang paling laku dijual. Jadi lagu laku, jadi film laku. Tapi ya Allah, yang mereka omongin sebenarnya bukan cinta, yang mereka omongin sebenarnya obsesi, atau yang mereka omongin sebenarnya adalah cuma perasaan-perasaan yang meledak-ledak. Atau bercinta gak pakai logika, jadinya kecelakaan deh. Karena bercintanya turu ya, tidur. Ya, gitu. Semoga menjawab.
Mantap nih Kak, dapat banget ya. Jadi cek kata-katanya dan juga perilakunya. Juga tadi aku dapat juga dari Kakak, waras adalah kunci. Nah, ini penting banget ya Ya, teman-teman untuk tetap waras. Nah, baik sebelum ke pertanyaan dari teman-teman, ada satu lagi nih Kak. Kakak bisa boleh. jelaskan bagaimana cara kita bisa mengetahui apakah sifat-sifat pasangan yang diucapkan itu benar adanya atau hanya kebohongan belaka tanpa Nah perlu itu, menyinggung perasaan orang tersebut. ya tadi jawabannya sama. Cek apakah ucapan dan perilakunya kongruen. Kalau nggak kongruen ya berarti nggak benar. Jawabannya sama. Dan nggak perlu takut menyinggung lah orang niat baiknya. Selama kita menyampaikannya dengan niat baik dan kita bilang, aku bukan yang nggak percaya loh. Aku cuma pengen make sure aja. Misalkan kayak begitu dan dia masih tersinggung, kan berarti ada red flag di sana. Wah, ada apa nih? Dikit-dikit udah tersinggung. Belum hal yang serius, masih yang remeh-temeh doang, dia udah tersinggung. Berarti kan itu menjadi salah satu bahan evaluasi apakah dia cocok untuk masuk ke culture pernikahanmu atau enggak. Biar gampang ya teman-teman, ini gue pakai analogi rekrutmen aja. Anggap teman-teman tuh perusahaan, mau bangun perusahaan dengan culture, vision, values yang teman-teman bikin di bisnis perusahaan teman-teman yang namanya rumah tangga. Maka perlu pastikan siapa yang masuk perlu cocok sama culture, sama values, sama visionnya si perusahaan itu. Masya Allah, jadi nggak ragu ya Kak, kalau misalkan dia udah ketahuan nih perilaku sama ucapannya nggak balance, jadi kita harus putuskan untuk nggak lanjut gitu ya Kak, tanpa Antara mengevaluasi atau mengkonfirmasi. Kalau mau tabayun dulu boleh, tapi kan kebanyakan orang ketika tabayun nggak pakai batas ya. Udah dianggurin sebulan, 3 bulan, tetep aja ditungguin. Ya, kasih batasan ke diri sendiri, itulah pentingnya boundaries. baik Kak, terima kasih, Masya Allah. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan dari aku pribadi nih Kak. Boleh. Jadi ketika ada dua orang laki-laki yang sama-sama baik nih akhlak sama agamanya, tapi yang pertama emang Masya Allah emang nggak ada yang sempurna ya, tapi menurut aku atau teman-teman yang lain itu udah bagus. Yang pertama itu kayak gitu, terus yang kedua kita mengandalkan perasaan ke cowok yang kedua ini. Nah, yang cowok kedua ini belum tentu nggak baik, bukannya nggak baik ya, kayak kurang gitu untuk akhlaknya. Nah, itu bagaimana menurut Kakak? Apakah harus memilih dari perasaan kita suka yang kedua, apa yang pertama ini belum klik gitu? Gimana Kak? Ini berarti dari faktor perempuan ya, kalau kayak gini ya. Berarti kalau dari sudut pandang perempuan, gimana caranya kalau misalkan ada dua sama-sama baik, yang satu baik akhlaknya tapi kita nggak klik, yang satu kata orang akhlaknya nggak baik tapi kita klik, gitu kan? Ya, lebih tepatnya begitu ya. Kita perlu pilih yang mana? Pilih yang paling cocok secara mindset, secara value, secara belief tadi, vision, mission, culture-nya nih rumah tangga ke depan mau dibawa kemana. Jadi pilih yang paling compatible, bukan pilih mana yang paling disukai. Karena kalau cuma disukai, bisa jadi apa yang kamu suka tidak baik untukmu. Itu firman Allah juga tuh. Jadi pilih yang paling compatible. Cuma masalahnya, ketika milih yang compatible, banyak orang tuh nanya keluar, nanya ke ustadz, nanya ke mama, nanya ke papa. Dan masing-masing dari mereka punya jawaban dengan point of view yang berbeda-beda. Akhirnya tambah pusing habis nanya. Maka yang pertama kali dilakukan adalah nanya sama diri sendiri, saya siapa? Saya mau ngapain? Nikah buat apa? Value apa yang saya pegang? Belief apa yang saya percayai? Visi apa yang mau saya tuju? Kalau itunya udah clear, baru hal tersebut bisa jadi patokan. Yang jadi masalah tuh orang langsung pengen milih mana yang paling cocok tanpa tahu dirinya siapa. Gimana caranya orang bisa mencintai diri kita dengan totalitas, dengan sesuai ekspektasi kita, kalau kita sendiri tidak kenal dengan diri kita sendiri, kita nggak tahu kita maunya apa, kita nggak jelas beliefnya apa. Dan yang gue maksud dengan belief ini bukan cuma soal agama ya, tapi
gimana ngomongnya ya, agak belief. Apa yang kita yakini deh. Contoh nih, apa yang kita yakini. Kita sama-sama Islam, tapi kan ada yang percaya bahwa 5 tahun pertama di rumah tangga adalah ujian, ada yang bilang 5 tahun pertama di rumah tangga itu bukan ujian. Itu kan belief, ngerti ya? Kita sama-sama Islam, atau ada juga yang non-muslim mungkin di sini. Maksud gue belief-belief yang seperti itu. Belief soal rumah tangga, belief soal peran soal suami, belief soal peran sebagai istri, belief nanti pernikahan itu adalah apa, relationship itu adalah apa, itu semua perlu clear dulu, perlu di mapping out dulu. Kalau semuanya udah clear, biasanya jalan berikutnya jauh lebih aman, damai, sentosa. Karena biasanya semua sumber masalah tuh dimulai dari ketidakjelasan atas diri sendiri. Baik Kak Jose, terima kasih sudah cukup jelas banget untuk jawabannya. Mungkin ini kita langsung sesi tanya jawab untuk teman-teman Jovisa. Saya bacakan dulu ya di kolom komentar. Ini Kak, ada dari Kak Sankwik. Izin bertanya Kak, di dalam Islam kan kita diharuskan untuk memilih pasangan yang sekufu. Dari segi agama, keluarga, harta, dan juga akhlak. Tapi kita sendiri tahu apa yang kita mau untuk memilih pasangan itu semuanya lebih dari yang ada di diri kita. Contohnya, kita ingin memiliki suami atau istri yang agamanya dan keluarganya bagus. Tapi dalam waktu yang sama, kita tahu kalau agama dan keluarga kita sendiri itu jauh di bawah dengan pasangan yang kita mau. Dan dalam waktu yang sama, kita masih terus mencoba untuk memperbaiki diri supaya menjadi lebih baik. Adakah standar dalam memilih pasangan seperti itu dibolehkan atau tidak? Dan bagaimana tipsnya agar kita nggak insecure? Wah, ini pertanyaan bukan satu ini, ada 3 pertanyaan berbeda dalam satu pertanyaan. Oke lah ya, yang kenapa kita insecure itu yang paling terakhir aja. Pertama, kalau tentang sekufu, konsep sekufu itu kan sebenarnya compatibility. Sekufu itu kan tentang compatible, tentang cocok. Bukan tentang suka atau tentang ekspektasi, tapi tentang kecocokan. Kecocokan terhadap diri sendiri. Nah, tinggal adalah ketika misalkan gue berharap pasangan gue agamanya lebih baik dari gue, tapi gue ngaca nih sama keluarga gue sendiri. Wah, sholat sunnahnya masih jarang. Ya kita jangan ambil sholatnya masih bolong-bolong ya. Standarnya naikin dikit. Sholat sunnahnya masih jarang. Sholat duhanya jarang. Sedekahnya masih segitu. Saya pengennya pasangan yang di atas saya. Gimana ya? Maka yang perlu dilakukan adalah tadi, bukan ekspektasi tapi anticipate tentang diri sendiri. Apa yang perlu saya lakukan? Ya minimal samakan. Karena konsep sekufu itu adalah konsep compatibility. Saya kompatibel sama dia. Nah, cuman begini, karena gue setuju banget soal konsep sekufu, tapi kalau didalamin lagi secara psikologi, yang dimaksud dengan sekufu adalah bukan cuman level itu terlalu dangkal menurutku. Lebih dalam lagi adalah apa yang saya percaya dalam hidup. Belief apa yang saya percaya dalam hidup. Apa yang saya pegang sebagai prinsip hidup saya. Urutannya bagaimana? Karena prinsip hidup itu ada urutannya. Mana yang paling penting, mana yang nggak paling penting, mana yang bisa ditoleransi, mana yang nggak bisa ditoleransi. Dan tujuan saya mau kemana? Lebih tepatnya ke sana. Karena percuma. Dia agamanya lebih tinggi dari kitanya, misalkan agamanya masih rendah, itu mah gak masalah sebenarnya. Kenapa gak masalah? Karena dia bisa, kalau dia laki-laki, kita perempuan, dia bisa ngebimbing kita ke arah sana. Tapi kalau tujuannya beda, kumaha coba? Visinya beda. Visi kamu mau bahagia dunia akhirat 1 selamanya. Visi dia dunia akhirat 4 bersama-sama. Kumaha ta? Bukan soal salah benar ya, boleh-boleh aja kan poligami. Cuman kalau teman-teman kan bisa milih dari awal. Kalau gak sama, berantem. Maka dari awal perlu clear dulu sama diri sendiri. Apa yang saya mau kemana, saya ada di mana, cara kesana gimana, saya butuh pasangan yang seperti apa. Terus yang kedua, gimana cara biar gak insecure? Wah, itu jawabannya panjang. Tapi minimal, kalau jawaban pendeknya adalah, kalau kita pikir-pikir, tidak ada alasan masuk akal yang bikin kita bisa insecure sama diri kita sendiri. Why? Kita semua sama-sama makhluk ciptaan Allah. Allah sendiri yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna.
Dan Allah maha sempurna. Kalau Allah maha sempurna berarti dia udah ngasih segala sumber daya, segala resource, segala apapun yang kita butuhkan, kreativitas, critical thinking, analytical thinking, semuanya udah dikasih ke kita. Semuanya sama, kanvas putih. Lantas ketika kita insecure, bukankah itu sebuah penistaan? Bahwa kita ngomong sama Allah, Tuhan, kalau nyiptain gue beda sih sama yang lain. Kan orang insecure itu ngebandingin kan. Dia udah begitu, kok gua enggak? Dia udah begini, kok gua enggak? Terus kita protes, Tuhan, Allah, kenapa sih kok gua diciptainnya berbeda? Kenapa sih kok gua nggak pede kayak dia? Kenapa sih gua diciptainnya introvert, kenapa nggak extrovert aja? Dan akhirnya kalau udah kayak begitu kan jadi, wah itu jadi dosa yang sangat besar ya. Kalau ketika kita menyikapinya bahwa ketika kita insecure adalah sebuah penistaan bahwa kita ini sebenarnya ciptaan yang sempurna tapi tidak sempurnakan oleh diri kita sendiri. Itu masalah terbesarnya. Maka biar gak insecure gimana? Ya jalan aja. Ingat, tidak insecure itu bukan artinya pede loh. Itu dua hal yang berbeda. Confidence sama esteem. Karena insecure itu tentang self-esteem, tentang keberhargaan diri. Confidence itu soal skill. Kayak gini deh, gue pede public speaking di depan teman-teman. Kenapa? Karena saya sudah melakukannya ribuan kali. Saya punya skillnya, wajar dong saya pede. Tapi kalau saya disuruh nerbangin pesawat, nggak pede. Bahkan wajib nggak pede. Karena kalau gue pede kepedean, nerbangin pesawat ada penumpang, kecelakaan Bapak Ibu. Begitu. Ya, jadi dipisahkan aja mana confidence, mana esteem. Esteem itu tentang keberhargaan diri, nggak ada hubungannya sama pencapaian, nggak ada hubungannya dengan skill, nggak ada hubungannya dengan status, nggak ada hubungannya dengan perilaku. Kita berharga dari sananya karena Allah yang nyiptain kita. Titik udah gitu. Masya Allah, Kak Sankik. Semoga bisa ini terjawab ya pertanyaannya. Ada lagi nih Kak. Ini udah 3 kali mereply untuk pertanyaan. Assalamualaikum Kak, izin nanya. Salam. Dari Kak Intan, saya perempuan yang belum pernah pacaran. Kenalan PDKT aja nggak pernah sama sekali sampai sekarang. Apakah ada yang salah dari diri saya Kak? Kenapa laki-laki tidak ada yang mengajak kenalan ataupun PDKT? Mohon bantu sarannya Kak, yang perlu saya perbaiki. Saya jadi sering overthinking, apakah saya orang tertutup atau gimana? Semoga dijawab. Terima kasih Kak. Oke, untuk menjawab case ini sebenarnya sangat erat kaitannya sama gue pribadi. Karena dulu sebelum menjadi seorang professional coach, ini cerita sebentar sebagai perkenalan juga ya, tapi ini insya Allah nyambung sama apa yang ditanyakan. Jadi, gue tuh nggak pernah bercita-cita menjadi seorang professional love and relationship coach, nggak pernah sama sekali. Dan zaman itu nggak ada profesi love and relationship coach, itu tidak ada. Profesi macam apa itu? Emang bisa makan apa dari situ? Nah, dulu itu semata-mata hanya karena pengen menikah. Calonnya udah ada, uangnya udah siap. Tapi gue punya kakak perempuan, usia 30 something, belum menikah. Kakak perempuan gue tidak pernah menghalangi gue untuk gue nikah duluan. Bahkan dari awal pun dia udah ngomong, Dek, kalau udah siap nikah, udah ada uangnya, enggak ya, sok aja ya. Gue orang Sunda, by the way, gue nggak manggil kakak perempuan gue itu Teteh. Oke Teh, siap. Cuman masalahnya, kita tinggal di sebuah society yang sangat mempercayai bahwa kalau ada anak perempuan kakak nih, dilewati sama adik laki-lakinya, nanti kakak perempuan ini jadi perawan tua atau gak laku selama-lamanya. Dan bahkan kakak perempuan gue dibilang, ini ada yang nyantet kali ini, dihalangin kali jodohnya nih. Gue sih gak percaya ya soal begituan ya. Masa iya Allah udah kasih jodoh dihalangin sama niat jahat seseorang? Gue sih gak percaya soal begituan. Nah, karena hal tersebut cukup mengganggu psikologi nyokap gue. Meskipun secara islami gue laki-laki bisa nikah tanpa izin orang tua, kan bebas laki-laki mah. Bisa nikah aja, orang tua gak ngerestuin tetap nikah. Tapi waktu itu gue memilih tidak, karena efeknya kemana-mana nih. Akhirnya waktu itu gue memutuskan mundur, dan gue bilang sama calon istri yang sekarang udah jadi istri gue, gimana kalau kita bantu si Teteh dulu.
untuk bisa ketemu jodoh sejatinya. Akhirnya kita analisa, apa sih problem si Teteh? Karena si Teteh itu sama PDKT pun belum pernah. Jadi di 30 tahun dalam hidupnya, 30 tahun lebih dalam hidupnya, tidak ada satupun pria yang mendekat, gak punya pengalaman sama sekali. Why? What happened? Kita coba analisa. Karena gue mikirnya, kakak perempuan gue tuh cantik. Ya lihatlah adiknya seganteng ini, kakaknya secantik apa. Kemana-mana nih gue jadinya ya. Terus yang kedua, bercanda ya teman-teman. Terus yang kedua, cantik, orangnya lucu, ngebanyol, pinter masak, orang yang sangat menyenangkan di rumah kakak perempuan. Betul. Sampai aku mikir, what happened? What's wrong? Ada apa? Bahkan dia pun menanyakan pertanyaan yang sama, apa yang salah dengan saya? Maka setelah kita lakukan analisa, ternyata salahnya bukan di dia. Salahnya bukan di si Teteh perempuanku, bukan. Salahnya di perilakunya. Apa bedanya, Coach? Beda. Kamu bukan perilaku kamu. Kamu bukan cara pikir kamu. Kamu bukan perasaan kamu. Kamu bukan tindakan kamu. Kamu bukan itu semua. Kamu ya kamu. Jadi gak ada yang salah sama kamu ya. Siapapun tadi yang nanya, gue gak baca namanya, sorry. Gak ada yang salah sama kamu. Tapi bisa jadi ada pola pikir yang salah. Ada pola perilaku yang salah, ada pola perasaan yang salah, dan ada pola komunikasi yang salah. Dan kabar baiknya, semua pola yang salah ini bisa diperbaiki. Karena yang salah bisa diubah. Kalau kamu kan nggak bisa diubah, kamu nggak bisa berubah. Kamu dilahirkan sebagai orang yang sempurna, sebagai orang yang udah lengkap, semuanya udah dikasih semua sama Tuhan, nggak berubah, udah begitu, nggak bisa berubah. Tapi pikiran kamu, perilaku kamu bisa diubah. Nah, di situ gue analisa, apa sih yang salah? Ternyata persepsi market, ini kita kalau ngomong soal marketing ya, kan nyari jodoh tuh kayak marketing teman-teman. Persepsi market terhadap kakak perempuan gue berbeda dengan persepsi keluarga terhadap kakak perempuan gue. Gue sekeluarga apa istilahnya, memandang kakak perempuan gue tuh brandingnya lucu, menyenangkan, pintar masak, baik hati, wifeable banget. Ternyata di luar setelah gue analisa perilakunya, beda banget sama di rumah. Di luar dikenalnya sebagai pribadi yang kaku, yang jaim, yang tegas, yang cuma mikir karir, yang cuma mikir belajar. And what happened? Ya jangan heran kalau misalkan gak ada yang ngedeketin, karena dia sendiri yang tanpa sadar ngebangun tembok untuk pria mau mendekat. Jadi apa yang salah? Gak ada. Dari kamu gak ada yang salah. Tapi pola perilaku, pola pikir, pola perasaan, sama pola komunikasi yang mungkin ada yang salah, dan itu yang masih bisa diubah. Masih bisa diselamatkan. Semoga menjawab. Masya Allah. Kepada Kak Intan, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya dan bisa dievaluasi untuk diri sendiri. Nah, baik teman-teman semua, bisa nih yang off cam, yang on cam atau yang raise hand bisa untuk ajukan pertanyaannya pada By the way, Kak teman-teman, Fatunur. Ya Kak? Punten, Mbak Anti. By the way, pembahasanku nggak terlalu berat kan ya? Aku khawatir. Aku pengen ngecek dulu. Cukup bisa dipahami kan ya? Kalau dari aku cukup banget Kak, dipahami cukup banget, ya. Masya Allah. Oke. Dan teman-teman ini ya, kalau misalkan teman-teman merasa bahwa ada pencerahan yang tentu bukan dari gua, dari Allah, karena ilmu ini semua dari Allah. Kalau misalkan boleh, dan kalau misalkan teman-teman ngerasa banyak manfaat, boleh dong share di story di Instagram. Tag itu ya, tag Jovisa, tag gua @lovecoach.id. Nanti insya Allah kita repost ya, biar kita tahu kalian tuh belajar apa sih di sini gitu. Iya, betul banget nih Kak. Jadi ada insight-nya ya. Insight-nya apa? Iya, betul. Baik, langsung saja yang raise hand, boleh Kak Fatunur Rahmah? Boleh. Nah, ini laki-laki nih. Tadi pertanyaannya perempuan semua soalnya. Iya, betul Kak. Oke, terima kasih Kak Anti. Coach Jos Ya. Aditya, izin bertanya. Saya Fatkur dari Surabaya, izin bertanya. Outline atau secara garis besar quest dari Coach Jose itu dari secara pengalaman from what you had chosen gitu. Itu untuk to avoid dari yang di topik ini itu kayak gimana gitu, Coach? How to Terima avoid kasih. what? To avoid someone lie to us gitu? Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Dari yang telah di pengalaman Coach itu seperti apa? Secara outline-nya. Secara outline.
Yang kamu maksud secara Ya, outline itu apa? poin-poinnya. Step by step. Oh, oke. Poin-poin yang mungkin bisa buat pegangan Ya. gitu. Boleh. Oke. Oke, Secara step terima by step ya. kasih. Thank you, Fatur. Aku jawab aja langsung ya. Jadi secara step by step, teman-teman, yang pertama, be open. Karena kesalahan banyak orang ketika mencoba mendeteksi kebohongan orang adalah be close. Karena berhati-hati, waspada kan. Akhirnya close open, close body language, pikiran kemana-mana, nggak ngedengar. Jadi yang pertama adalah be open. Karena semakin kita open, semakin kita bisa ngelihat dan merasakan dan mendengar ada celah-celah yang tidak kongruen. Be open. Itu yang pertama. Step yang kedua setelah be open adalah be skeptic. Skeptik tuh gini ya, skeptik itu bukan nggak percayaan, skeptik itu bukan distrust, skeptik itu bukan apatik. Apatis itu kan, gue udah nggak percaya lah, bodoh lah, gue udah nggak peduli, itu apatis. Kalau skeptik tuh gini, oke, lu ngomong sesuatu di depan gue anggap itu sebagai kebenaran sampai dibuktikan salah. Jadi ketika kita skeptik, pola pikirnya kayak gini. Kayak teman-teman ngelihat tanganku seperti ini. Ini kan tangan ya. Kelihatannya dari depan seperti ini. Skeptik adalah menyadari bahwa yang saya lihat baru satu muka. Saya belum lihat dari sini, saya belum lihat dari sini, saya belum lihat dari sini. Itu skeptik. Jadi bukannya nggak percayaan. Gue percaya apa yang lu omongin, tapi gue belum tahu sisi sana-sananya. Jadi be skeptik. Satu, be open. Yang kedua, be skeptik. Terus yang ketiga, be curious. Nanya secara detail. Misal nih, dia bilang, oh aku sekarang kerjanya di tambang loh, tambang di Manokwari atau di mana? Gue gak tahu ya di Manokwari ada tambang atau enggak, ini gue asal nyebut aja. Tambang misalkan, gue kerja di Antam lah, di mana segala macam. Ya tanya, oh ya di kota mana? Oh kamu kerjanya ngapain sih? Boleh tahu nggak step by step kerjanya gimana? Aku penasaran gimana sih caranya sebelum bebatuan itu jadi emas, prosesnya tuh kayak apa? Dengan kita menanyakan detail, karena kita kurius ya, bukan karena kita kepo, tapi karena kepo sama kurius agak beda. Kepo itu kita coba pengen tahu doang tanpa makna. Kalau kurius itu karena kita benar-benar punya personal interest. Kita punya personal interest, gue pengen belajar lebih lanjut, ada yang bisa gue pelajari. Itu kurius. Tanya, nah dari situ, biasanya gini, orang yang bohong, itu akan kesulitan mengulangi detail yang sama lebih dari satu kali. Nah, makanya ketika kita skeptik, ketika kita open, skeptik, dan kurius, maka yang terakhir adalah yang keempat, listen. Dengar. Karena banyak orang ketika mencoba mau membongkar pikiran seseorang, pikirannya kemana-mana. Pikirannya gini, dia ngomong gini bener gak ya? Oh, habis ini aku ngebalas apa ya? Kemana-mana tuh. Atau bahkan dia lagi ngomong, lebih parah lagi kita mikirin, jemuran udah kering belum ya? Si itu punya utang ke gue 100.000 belum bayar lagi. Kemana-mana pikirannya. Terbiasa listen tuh present. Sehingga kita bisa ngelihat titik kongruennya di mana, benang merahnya di mana. Dan kongruensi itu hanya bisa dibuktikan berdasarkan konsistensi. Artinya, apapun informasi yang dia keluarkan, percayai, tapi nanti divalidasi di pertemuan yang kedua, divalidasi ke pertemuan yang ketiga. Masih sama nggak ceritanya? Masih sama nggak detailnya? Gitu. Emang butuh latihan sih yang kayak gini. Ini butuh latihan. Itu kurang lebih secara outline. Baik, untuk Kak siapa tadi yang bertanya, semoga Betul. jelas ya. Ya. Keluar ya kakaknya tadi. Ya baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak Jose. Boleh? Ya. Silahkan kepada Kak Iqbal Zero. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Kak, izin bertanya. Kan tadi ada poinnya kan ada 3, tertarik, cocok, sama sepakat. Ya. Di fase kedua ada pencocokan. Nah, kira-kira nih, di saat pencocokan pertanyaan apa aja nih yang paling inti, biar kita tahu tuh kita sebenarnya cocok sama dia atau enggak. Oke. Itu aja pertanyaannya? Mungkin itu aja Kak. Oke, thank you Iqbal. Tentang pertanyaan ya. Oke, makasih. Tentang pertanyaan. Sebenarnya sih
pertanyaannya apa, teman-teman bisa fabrikasi sendiri. Dan bahkan penekananku tuh bukan di pertanyaannya. Penekananku tuh adalah kejelasan value apa yang kamu mau cari. Contoh, misal, kamu pengen cari value kesetiaan, misal ya, kesetiaan. Kamu definisikan dulu, orang setia tuh perilakunya kayak apa? Orang setia itu kebiasaannya kayak apa? Orang setia itu pikirannya kayak apa? Contoh ya, setia. Orang setia perilakunya gimana? Perilakunya yang dilihat, yang kita bisa lihat secara sehari-hari adalah biasanya gak ganti-ganti gadget misalkan. Tapi bukan karena alasan kere ya, tapi alasan ya gue gak ganti gadget aja gitu. Itu salah satu perilaku. Terus kalau misalkan dari perilaku, pikirannya seperti apa? Oh, biasanya orang setia itu pikirannya dia tidak mentoleransi adanya kecurangan-kecurangan misalkan, atau tidak mentoleransi adanya ketidakadilan. Oke, masukin di situ. Terus habis itu selain apa yang perilakunya, dia biasanya suka ngomong apa? Selain perilaku, pikiran, kebiasaan sama lah kayak perilaku ya. Ucapan, dia sering ngomong apa? Kosakata apa yang sering dia bilang? Misalkan dia sering ngomong bahwa betapa pentingnya kesetiaan itu, atau betapa pentingnya loyalitas itu. Misalnya dia lagi ngomongin kantor, lagi ngomongin kerjaan, terus dia bilang, ada tuh temanku parah banget ya, kemarin nilep uang kantor, itu mah kacau sih, udah mau orang yang gak setia, begitu. Terus kalau misalkan itu sering muncul secara verbal, maka bisa dipastikan dia punya value itu. Jadi yang pertama, bukan pertanyaannya apa, tapi lebih ke arah menangkap. Kita tahu dulu nih, value apa yang mau kita cari dari dia, value apa. Nanti dari value itu kita terjemahkan perilaku, pikiran, dan ucapannya. Nanti ketika interaksi, bukan dengan tanya jawab kayak interview, kayak interogasi, tapi setiap kita ngobrol ngalong ngidul aja, ngobrolin film lah, ngobrolin kerjaan, ngobrolin papa mama, ngobrolin apapun, kita mencoba menangkap perilaku-perilaku, pikiran-pikiran, dan ucapan-ucapan yang sesuai dengan value kita, yang sesuai dengan belief kita. Jadi membuat fase mencari kecocokan itu lebih nyantai. Karena gue percaya hidup yang terlalu serius akan mengarahkan kita pada kegoblokan. Jadi nggak usah serius-serius lah, bego nanti. Santai aja, slow aja. Gak usah, oh gue harus ngomong apa ya, gue bahasa tubuhnya harus gimana ya, terlalu ini nanti nggak relax, terlalu kaku. Nanti jatuhnya jadi kayak kakak perempuan gue, takut ini salah, takut itu salah. Slow aja jalan, sambil kita tahu apa yang kita cari. Semoga kelar ya untuk Iqbal. Baik, bagaimana untuk Iqbal? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih Kak. Yuk. Ya baik, Masya Allah ini antusias penanyanya masih sangat banyak nih Kak. Namun mohon maaf ya teman-teman karena waktu kita terbatas. Mungkin nanti bisa next time ikut webinarnya Kak Jose di @truelove ya Kak. Bisa. Oke gini, ini gue boleh promosi ya? Boleh ya? Kak, boleh, silahkan. Jadi teman-teman, untuk yang wanita aja ya, pria tolong jangan ikut. Nanti hari Sabtu, tanggal 30, gue ada webinar. Jadi kalau teman-teman punya masih banyak pertanyaan, semoga webinar ini menjawab. Judul webinarnya adalah Man Mastery. Untuk teman-teman bisa memahami cowok itu cara mikirnya gimana sih, berperilakunya gimana sih, pikirannya gimana sih. Karena banyak orang yang bilang, cowok itu rumit Kak, cowok itu begini Kak, cowok itu begitu Kak. Enggak. Cowok itu sederhana, jauh lebih sederhana dari wanita. Percaya sama gue. Tapi kita sering nggak ngerti apa yang perlu dilihat, apa yang perlu diperhatikan. Jadi teman-teman, gue undang untuk teman-teman cek nama websitenya lovetraining.id. Aku boleh share linknya di sini? Boleh Kak, silakan Kak di komentar. Teman-teman, ini webinarnya tidak gratis ya, berbayar. Jadi kalau teman-teman ngerasa cocok sama gaya ngajarku, cocok dengan caraku menyampaikan sesuatu, teman-teman bisa ke lovetraining.id, masukin kode kupon Man Mastery, ku demoin sebentar ya. Kalau ke link yang itu, teman-teman akan masuk ke sini, lovetraining.id, teman-teman akan nanti ke sini Man Mastery, agar pria senang dan sukarela ingin mengerti dan bahagiakan kamu. Insya Allah materinya tidak omdo, berbasiskan sains, dan mudah-mudahan ya keinginan gue tidak keluar dari jalur akidah kita sebagai seorang Islam. Terus juga
teman-teman bisa pelajari, nanti bisa baca di sini. Gimana cara daftarnya? Ke website yang tadi, terus langsung daftar aja. Kalau daftar nanti ke sini, biasa nama, nomor WhatsApp dan lain sebagainya macamnya. Di sini masukin kode kupon. Catat kode kuponnya teman-teman. Men Mastery. Kalau diklik, diskon 40.000 cuman berlaku malam ini. Gaskan aja teman-teman. Sok silahkan. Thank you sudah dikasih kesempatan. Oke, thank you Kak Jose. Masya Allah. Jadi jangan lupa ya teman-teman ikut kelas yang Kak Jose tadi sampaikan. Dan jangan lupa juga untuk follow IG @jofisah.id dan juga IG-nya lovecoach.id ya Kak ya. Iya, lovecoach.id. Jadi kalau ada insight dari hari ini, teman-teman boleh tag kita berdua. Nanti insya Allah kita repost juga di story. Iya, betul banget. Masya Allah nih teman-teman. Untuk materinya semoga bisa dipahami. Dan juga terima kasih juga untuk Kak Jose. Ini sangat membantu banget sih untuk kita para jomblo bisa upgrade diri. Dan juga teman-teman, terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi. Next time kita bisa lanjut ke materi di pekan depan. Untuk itu saya tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita istighfar sebanyak-banyaknya dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sebelumnya Kak, mohon maaf jangan dulu keluar. Kita ada sesi foto ya Kak, dokumentasi oleh Kak Ilham. Dipersilahkan Kak. Oke. Ayo teman-teman, ada yang mau on cam? Dipersilakan untuk on cam. Apakah ada lagi? Kalau nggak ada, kita mulai ya. Oke. Oke, kita mulai 1, 2, 3, tahan. Oke, sekali lagi 1, 2, 3, tahan. Oke, udah ganti. Oke, baik. Terima kasih Kak Ilham. Baik, terima kasih Kak Jose. Dan teman-teman semua, silahkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you ya teman-teman. See you. Bye-bye.